Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah Manajemen Objek Wisata Syariah, yang kali ini materinya mengenai perencanaan dan pengembangan pariwisata. Nah, perencanaan dan pengembangan pariwisata ini masuk bagian dari manajemen juga. Nah, untuk sub CPMK atau tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep perencanaan dan pengembangan pariwisata. Nah, untuk sistematika materi kali ini, itu ada dua, mengenai perencanaan secara umum dan perencanaan pariwisata. Kalau perencanaan secara umum, kita akan bahas mengenai pengertian dan signifikasinya, tingkatan rencana, dan pendekatan perencanaan. Nah, untuk yang perencanaan pariwisatanya, kita akan membahas mengenai pengertian dan signifikansi skala dan tingkatan rencana pariwisata, dan pengantar proses perencanaan pariwisata. Oke, untuk perencanaan ini kita akan bahas dulu perencanaan secara umum. Nah, secara umum, perencanaan itu adalah sebuah aktivitas multidimensi yang berusaha integratif mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, dan teknologi dengan mempertimbangkan masa lalu, kini, dan yang akan datang. Dan perencanaan itu terjadi pada berbagai skala, baik skala nasional, regional, kawasan, hingga tapak. Tapak itu skala yang lebih kecil, seperti misalkan tapak itu kayak area jam gadang. Nah, pada dasarnya, perencanaan itu mengikuti suatu tahapan proses yang sama untuk perencanaan apapun atau skala apapun. Namun penekanan berbeda untuk setiap benda atau hal yang direncanakannya. Jadi perencanaan itu ada proses beberapa tahapan. Nah, mengapa perlu perencanaan? Yaitu karena fenomena pembangunan yang makin kompleks dari yang pernah terpikir sebelumnya itu diakibatkan karena kemajuan teknologi, concern manusia, kondisi alam yang makin mendesak, juga adanya kompetisi antar wilayah. Maksudnya perbedaan karakteristik wilayah itu. Ada sumber daya manusia atau sumber daya alam yang tiap daerah itu potensinya itu berbeda-beda. Tidak hanya potensi, tapi permasalahan setiap wilayah atau kawasan juga yang berbeda. Nah, ini pembangunan yang dilakukan di satu daerah itu berdampak positif dan negatif, bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya. Makanya perlu dibuat perencanaan agar nantinya itu kalau dibuat dengan perencanaan itu akan berdampak positif dan bisa meminimalisir dampak negatif dari yang direncanakan itu. Yang keduanya, pembangunan mempengaruhi semua orang dan komunitas tertentu, dan semua yang terlibat dalam pembangunan perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan. Nah, ini mengapa perlu perencanaan. Pertama, kegagalan yang disebabkan oleh tidak tersampaikannya tujuan pengembangan. Makanya perlunya ada perencanaan untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Atau bisa juga adanya terjadi karena kesalahan teknis atau ketidakmampuan pelaksana. Makanya aspek-aspek sosial tidak diteras secara menyeluruh sehingga terjadi konflik. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya nih? Nah, ini konsep perencanaan. Perencanaan dilakukan itu untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Nah, tapi itu baik untuk siapa? Itu harus baik untuk semua orang. Baik untuk semua stakeholder yang terlibatnya. Kalau dalam perencanaan pariwisata, berarti kan stakeholdernya itu ada pemerintah, pengusaha, masyarakat setempat, dan wisatawan itu sendiri. Nah, dari perencanaan itu harus berdampak baik untuk semua stakeholder itu. Yang keduanya, perencanaan membantu mengarahkan perkembangan sesuai dengan kemampuan pengelolaan. Nah, itu disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi,
perencanaan di suatu daerah atau di suatu destinasi wisata tertentu itu perencanaannya itu harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimilikinya. Nah, yang berikutnya, perencanaan membantu setiap pengambil kebijakan berpikir, memutuskan, dan bertindak lebih efektif. Selanjutnya, konsekuensi pengembangan tanpa perencanaan. Nah, itu konsekuensinya apa? Kalau dibuat pengembangan tapi tanpa perencanaan. Yang pertama itu akan berdampak. Ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, dari sudut pandang siapa? Nih kadang dampak negatif atau positif itu suka tergantung dari sudut pandang siapa juga. Tapi yang betulnya itu adalah berdampak positif untuk semuanya atau untuk semua stakeholder. Yang kedua, dampak fisiknya. Ada dampak sosial budaya, ada dampak ekonomi juga, ada dampak pengorganisasian yang kurang. Nah, ini dampak-dampak atau konsekuensi pengembangan tanpa perencanaan ini bisa berdampak pada dampak fisik, dampak sosial budaya, dampak ekonomi, juga dampak pengorganisasian yang kurang. Nah, selanjutnya, lingkup perencanaan. Nah, lingkup perencanaan itu terjadi pada berbagai tingkatan, baik dari tingkatan makro sampai lokal atau lebih detail. Nah, tiap tingkat berfokus pada pertimbangan yang kadang berbeda dan khusus. Nah, untuk lingkup nasional, itu kebijakan pengembangan wilayah nasional, fasilitas di tingkat nasional, standar pelayanan, dan kebijakan pemasaran. Yaitu lingkup perencanaan untuk nasional. Nah, kalau untuk lingkup provinsi atau kabupaten, itu tentu saja berdasarkan kebijakan tingkat provinsi, kawasan unggulan, transportasi, fasilitas, dan standar pelayanan, dan sebagainya. Ada juga lingkup perencanaan untuk destinasi atau kawasan atau tapak, yaitu pada lokasi bangunan dan fasilitas di tapak tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas perencanaan secara umum, kita masuk pada perencanaan pariwisata. Nah, apa itu perencanaan pariwisata? Tujuannya adalah untuk dapat beradaptasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan kepariwisataan. Tetap mempertahankan keunikan sumber daya wisata yang dimiliki. Nah, ini kan berdasarkan sumber daya yang dimiliki di wilayah tersebut. Dan menciptakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan sekaligus menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya signifikansinya, pariwisata itu sangat kompleks, multisektoral, multidimensional. Itu terlibat banyak hal. Berbicara pariwisata itu berbicara banyak hal. Banyak hal yang terlibat terkait dengan pariwisata. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pariwisata itu merupakan kegiatan yang relatif baru di berbagai daerah. Namun sering dianggap sebagai kegiatan yang mudah dilakukan, padahal nggak mudah juga. Harus ada ilmunya juga. Yang selanjutnya, banyak daerah yang sebenarnya belum memiliki pengalaman dalam pengembangan pariwisata secara terintegrasi. Ya, karena secara ilmuwan, ilmu pariwisata itu relatif baru juga. Nah, berikutnya ini, pariwisata itu memiliki dampak terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi dampaknya itu ada 3 lah dari dampak pengembangan pariwisata itu. Dampak sosial ekonomi itu relatif paling mudah diukur atau data paling banyak terkumpul atau tersedia. Karena itu bisa terlihat misalkan dengan pengembangan pariwisata di suatu daerah dapat terlihat dampak ekonominya kayak gimana. Nah, tapi untuk dampak-dampak yang lain itu seringkali diabaikan, hanya fokus ke dampak ekonomi, sosial ekonomi aja. Sedangkan dampak terkait budaya, dampak terkait lingkungan itu kadang kurang diperhatikan. Padahal itu perlu diperhatikan juga. Sama dampak pun ada negatif, ada positifnya. Ada dampak negatif positif sesuai dengan digambar ini, ada yang direct, indirect, langsung atau tidak langsung, yang sifatnya finansial dan non finansial. Ada juga yang dampak ini untuk
secara wilayahnya lokal, regional, atau global. Nah, ini dampak tiga hal utamanya yaitu terkait dampak fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya, tuntutan wisatawan semakin tinggi, semakin selektif, makanya butuh perencanaan dalam pariwisata itu. Tingkat pendidikan wisatawan semakin tinggi, kesadaran akan lingkungan yang semakin baik, sehingga eh, harapan ketika orang berwisata itu menjadi lebih tinggi juga. Nah, ini sesuai dengan value for money, itu harapannya terkait quality tourism, pariwisata yang berkualitas. Karena orang berwisata juga itu kan mengeluarkan uang. Nah, sehingga dalam mengeluarkan uangnya itu, mereka ingin merasakan pariwisata yang berkualitas. Nah, selanjutnya, daya saing dari destinasi pariwisata lain. Pariwisata semakin kompetitif, banyak saingannya. Promosi destinasi pariwisata lain semakin gencar. Jadi, makanya dibutuhkan perencanaan, karena daya saing dari tiap destinasi itu semakin tinggi. Banyak destinasi wisata yang kalau tidak bisa bersaing, ya kalah bersaing, akhirnya bisa tutup juga atau bisa bangkrut juga. Nah, ini berikutnya aktor-aktor dalam perencanaan. Itu siapa saja sih yang terlibat dalam perencanaan itu? Yang pertama ada pemerintah daerah. Ya misalkan kalau pemerintah daerah di suatu daerah itu biasanya di bawah dinas pariwisatanya, ada juga dari developer atau pihak swasta yang ikut membangun, atau industri atau swasta. Nah, masyarakat juga terlibat juga dalam perencanaan itu. Atau ada perencana atau konsultannya, misalkan dari pemerintah daerah menggunakan konsultan atau perencana dari pihak dari konsultan untuk membantu membuat perencanaannya. Nah, yang selanjutnya, organisasi di berbagai tingkatan atau skala. Banyak organisasi yang terkait dengan pariwisata. Nah, itu juga masuk bagian dari aktor-aktor dalam perencanaan. Nah, selanjutnya skala perencanaan pariwisata. Ada yang sifatnya site skala, destinasi skala, atau regional skala. Site skala itu lebih ke, contohnya itu kayak misalkan kalau di Bukit Tinggi ini kayak site skala itu kayak Taman Panorama atau Lubang Jepang atau eh, Taman Jam Gadang. Nah, kalau destinasi itu misalkan ya destinasi seperti kayak kota wisata Bukit Tinggi. Nah, kalau regional itu sifatnya kayak Sumatera Barat. Nah, ini lokal ada yang daya tarik wisata atau kawasan untuk regional, kabupaten, kota atau provinsi, dan nasional. Nah, itu materi terkait dengan perencanaan pariwisata. Nah, selanjutnya Bapak kasih tugas nih, yaitu tugas esai terkait perencanaan pariwisata. Jadi nanti kalian buat esai dan dikumpulkan di Google Classroom. Bapak udah buat eh, tugasnya di Google Classroom, nanti kalian kirim ke sana. Jadi yang harus kalian buat adalah ini, hal-hal yang harus dipertimbangkan yang membedakan perencanaan pariwisata. Nah, itu untuk skala lokal bagaimana, regional bagaimana, dan nasional itu bagaimana. Hal yang membedakannya itu apa dalam perencanaan pariwisata itu. Terus yang keduanya, kemukakan itu luasannya bagaimana. Apakah yang nasional itu selalu lebih luas daripada yang lokal atau bagaimana? Luasannya itu cakupannya bagaimana? Nah, kalian buat esainya. Yang selanjutnya, karakteristik daya tarik wisata antara alam versus budaya itu bagaimana? Karakteristik dari daya tarik wisata alam atau budaya. Dan bagaimana tingkat perkembangan pariwisata di suatu daerah itu. Nah, kalian ini silakan membuat esai terkait perencanaan pariwisata. Poin-poinnya adalah ini dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini untuk tugas perkuliahannya Bapak udah sewa juga.
Ini tugas esai perencanaan pariwisata. Nanti kalian kumpulkan tugasnya di sini. Ini waktu pengumpulannya maksimal besok jam 16. Kumpulkan di sini. Ini sama dengan yang Bapak tulis di slide PowerPoint tadi. Jadi tugasnya dikumpulkan di sini maksimal besok jam 16. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan atau lain kesempatan. Tolong tugasnya dikerjakan, jangan sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.